Lagi, selamat datang di Alumni Talk dari IMA Akuntansi. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas mengenai CPNS lagi. Nah, di sini kita juga akan membahas lebih dalam lagi bagaimana cara lulus CPNS, lagi selamat tipsnya datang di Alumni Talk apa aja. IMA Akuntansi. Di podcast kali ini kita akan membahas mengenai CPNS lagi. Nah, di sini kita juga akan membahas lebih dalam lagi bagaimana cara kita punya cerita lulus CPNS, lagi selamat datang di Alumni Talk apa aja. IMA Akuntansi. Di podcast kali ini kita akan membahas mengenai CPNS lagi. Lulusan 2023. Untuk organisasi kebetulan saya juga lahir dari Hima Akuntansi, jadi memang organisasi pertama yang saya ikuti sampai dengan saya lulus, saya tetap berkecimpung di Hima. 1 tahun pertama itu di divisi FPKM, tahun kedua itu sebagai ketua Hima sampai dengan saya lulus. Untuk pekerjaan sekarang, sebelumnya saya bekerja sebagai tenaga kependidikan di SNM Negeri 1. Tahun kedua itu saya dengan ketua Lana sampai dengan saya bulan ini dari SNM. Oke, itu aja. Oke, Kak. Nah, Kakak ini kan udah lulus nih CPNS nih. Kalau boleh tahu Kak, perasaan Kakak waktu pertama kali lulus lulus CPNS itu gimana Kak? Perasaan Kakak? Perasaannya awalnya nggak percaya ya. Nggak percaya. Apalagi memang ini pertama kali nyoba, jadi memang ini one shot dan dengan saingan yang lumayan banyak dan proses yang begitu ketat. Awalnya tidak nyangka karena memang berasal dari bukan kampus ternama dan bukan siapa-siapa. Lalu tiba-tiba bisa bersaing dengan mereka yang ada di kampus luar, yang mungkin dari luar kota, yang mungkin dari segi fasilitas pendidikan jauh lebih baik dibanding kita, tapi nyatanya bisa bersanding dengan mereka. Ya agak tidak percaya, tapi lama kelamaan jadi ini ternyata realita. Oke. Kak, boleh nggak sih diceritain kenapa tuh awalnya Kakak tuh tertarik untuk daftar CPNS? Dan dulunya tuh apa emang ada niat untuk daftar menjadi ASN Kak? Untuk jadi ASN sebenarnya karena memang awalnya kerjanya itu sebagai tenaga kependidikan. Jadi memang cita-citanya ingin jadi ASN. Dari awal emang ya? Iya benar. Jadi kan memang di tahun 2022 itu kan sudah mulai ada regulasi ASN, ada P3K dan CPNS ya. Nah, karena kebetulan saya itu sebagai tenaga kependidikan di sekolah, jadi kami itu diarahkan untuk ikut tes P3K. Nah, iya benar. Jadi yang menariknya adalah agak sedikit agak sedikit problematik ketika memilih harus ikut tes CPNS atau P3K karena memang kami sebagai tenaga kependidikan diarahkan kita ikut tes P3K. Jadi kalaupun tidak lulus untuk full time, setidaknya bisa untuk di part time. Nah, jadi di awal agak bingung juga karena memang saya harus mengambil keputusan nih, CPNS atau P3K. Jadi kalau semisalnya memang ambil CPNS, berarti saya harus mengalahkan dunia P3K itu. Gitu. Kalau ambil P3K berarti nggak bisa ikut CPNS. Karena kan ini sama-sama pilihan yang berat ya. Setelah pergolakan sekian lama dan segala macam drama, akhirnya saya memutuskan untuk ambil CPNS. Dan alhamdulillah Tuhan kasih kesempatan, one shot langsung lolos. Baik. Oke. Kak, boleh tahu nggak sih kalau pas kakak di CPNS nih, tantangan apa aja yang kakak hadapi saat menjalani tugas, mau itu pertama kali ataupun seterusnya, Kak?
Ya, mungkin karena memang baru menjadi CPNS ya, memang dunianya berbeda dari yang mungkin kita sudah ada di tempat kerja lama, pindah ke lingkungan yang baru dengan tupoksi pekerjaan yang berbeda, lingkungan yang berbeda, apalagi saya juga ada di daerah yang berbeda, jadi lintas kota. Paling pertama yang agak sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan. Itu pertama yang Iya, menyesuaikan benar, diri. menyesuaikan dengan lingkungan, lalu karena memang usia, jadi karena lingkungan kerja tahta dewasa, ya kan? Kan biasa karena kalau di kantoran kan kita lingkungan kerjanya dengan orang-orang yang mungkin umurnya 35 ke atas nih. Nah, dengan kita yang Gen Z kayaknya harus ini ya, harus belajar jadi dewasa. Mungkin karena Gen Z kan biasanya kita bisa labil, mungkin kita bisa kayak kita nggak suka ya, kita bisa suka hati gitu kan. Nah, karena ini di kantor kan kita jumpai orang milenial ataupun kaum veteran, jadi memang harus bisa menjaga menjaga perilaku, menjaga segala halnya lah, pokoknya semuanya dikekang. Itu sih. Oke, terima kasih Kak. Oke Kak. Selanjutnya tuh sebelum kakak ngikut CPNS nih, kakak nih belajarnya tuh menggunakan metode apa Kak? Apakah nonton dari YouTube sendiri, atau belajar sendiri, atau ikut les, atau alternatif lainnya Kak? Oke. Kalau untuk persiapan menuju tes, kalau saya sendiri itu tesnya di November 2024. Saya udah persiapan dari Januari 2024. Oh, udah ada persiapan. Iya benar. Jadi agak sekitar 10 bulan persiapan, cuman sedikit tips adalah kita harus mempelajari dulu kita tipe yang seperti apa. Karena kan ada tipe orang yang mungkin belajarnya itu sambil dengar lagu, ada juga yang tipe belajarnya mungkin yang metodenya suka menghafal ataupun yang harus di tempat sepi. Nah, kebetulan saya tipe orang yang belajar harus di tempat sepi. Nah, jadi saya tidak bisa belajar ada suara sedikit pun. Jadi saya selalu belajarnya itu jam tengah malam sampai pagi biasanya. Jadi jam 7 saya udah tidur. Jadi saya biasa jam 12 sampai subuh sampai pagi bisa saya bangun untuk belajar. Nah, itu selama 10 bulan. Nah, mungkin untuk lesnya saya ikut bimbel online. Iya, ikut bimbel online. Ada beberapa bimbel yang saya ikutin. Memang itu tadi ya, sebelum kita mau berperang, otomatis kita harus punya senjata. Nah, dan untuk menyiapkan senjata kita nggak hanya mengorbankan waktu, tenaga pikiran, tapi juga harus mengorbankan finansial ya. Karena semuanya itu korbankan dari finansial, waktu, pikiran, emosi, suasana, apalagi kita yang masih sama-sama Gen Z ya. Jadi memang suasana hati, mood itu semuanya harus dikorbankan. Jadi memang untuk adik-adik atau teman-teman semua yang memang ada keinginan untuk tes CPNS, usahakan persiapkan dari jauh hari. Karena kebanyakan teman-teman kita yang gagal dengan alasan saya sudah berusaha, saya sudah belajar. Tapi belajarnya seperti apa? Ya kan? Karena memang setiap orang itu punya cara belajar berbeda-beda. Lalu yang kedua adalah kita harus kuasai dulu mungkin apa aja yang mungkin nanti kedepannya akan diteskan. Karena kan sebagian orang udah kita juga baca-baca soal aja nih, ataupun kita juga sekilas belajar materinya. Nah, itu saja belum cukup. Karena kalau dari saya sendiri, kayaknya 10 bulan cukup panjang menurut saya ya. 10 bulan udah mungkin hampir 2 semester kalau mau kuliah ya. 2 semester benar-benar mempelajari dari dasarnya sampai dengan ke soal-soal itu cukup luar biasa sih. Cuman ya itulah tips dan triknya, pertama kuasai dulu diri kita seperti apa cara belajar. Itu kakak belajarnya itu pas masih kuliah atau udah setelah lulus Kak persiapannya? Persiapannya untuk CPNS itu saya mulai dari Januari 2024, berarti sesudah saya lulus. Oh, sesudah lulus. Iya, sesudah lulus. Karena memang sedikit cerita, mungkin Allah mungkin ini udah jalan. Jadi memang ketika lulus, ketika menyusun skripsi itu di 2023, persiapan saya adalah untuk ikut tetap LPDP. Tapi ketika udah rampung 70%, tinggal apply, orang tua tidak merestui karena memang ibu saya takut kalau saya harus pergi jauh.
Jadi karena tidak direstui, akhirnya akhir 2023 saya mengeluarkan niat lah untuk ikut S2. Dan makanya di Januari coba dengan CPNS, sesudah lulus jadi bisa lebih fokus kan ya di malunya dan alhamdulillah. Oke Kak, kalau misalnya kita bahas-bahas soal kuliah nih Kak, menurut Kakak apa sih yang Kakak dapatin selama berkuliah di STIE ini dan apa yang kampus STIE ini buat biar benar-benar ngebantu Kakak bisa jadi kayak sekarang tuh Kak? Kalau yang feedback yang kampus berikan menurut saya sangat banyak, apalagi terutama bagi saya, bagi kita nih sesama anak organisasi tentunya banyak hal yang bisa didapatkan. Pertama di dunia kampus itu relasi, tentu ya kita relasi karena memang kita ada di dunia yang sama-sama dewasa, tentunya relasi itu penting untuk kerja segala macam. Lalu yang kedua di organisasi yang saya dapatkan bahwa bagaimana kita bisa bersosialisasi, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru kan, dan ini sangat berguna nantinya ketika memang saya ada di dinas yang baru. Nah, di situ saya belajar bagaimana kita ketika berkomunikasi, bagaimana kita jumpa dengan orang baru, bagaimana kita bisa melayani orang mungkin yang lebih tinggi di atas kita, dan itu semuanya saya dapatkan ketika berkuliah, ketika memang ada di organisasi. Lalu yang ketiga lebih kepada mental, karena kuliah kan kita kita dididik dengan mental tugas dengan dosen, lalu kita dengan segala macamnya lah. Mungkin nyusun skripsi perasaan cobaannya banyak gitu kan. Nah ternyata mental yang dididik selama kita kuliah itu juga berlaku di tempat kerja ternyata. Nah jadi mental yang segala macam yang mungkin kalau di kuliah kan masalahnya kayak dosen, mungkin kalau di tempat kerja kan atasan. Nah mental itulah yang kita bawa di dunia kerja, yang saya pikir ternyata nggak jauh beda juga dengan kita kuliah sebenarnya. Jadi pengalaman kuliah itu menurut saya sangat memang berarti, apalagi bagi kita yang memang punya waktu luang, kalau bisa kita ikut organisasi ya, karena memang di organisasi itu banyak pengalaman, banyak ilmu ataupun hard skill yang memang kita dapatkan, yang tidak hanya bisa dengan baca buku, tapi di luar itu bisa kita dapatkan. Berarti organisasi itu penting ya Kak untuk dunia kerja ini ya. Betul. Oke Kak. Nah kalau kita bahas lebih lagi nih Kak, waktu Kakak kuliah dulu tuh ada nggak sih Kak pengalaman yang menurut Kakak nggak bisa terlupakan gitu Kak, atau pengalaman lucu yang nggak bisa Kakak lupai? Boleh dong Kak kita nostalgia dulu. Pengalaman yang tidak terlupakan ya. Ini di saat nyusun skripsi nih. Skripsi benar. Jadi kan di skripsi kita ada sidang ya. Hanya ada sidang skripsi, kita ada sidang proposal. Nah, biasa itu ini tapi agak ini ya. Saya itu tipe kalau orang yang nggak bisa buang air di tempat asing. Saya nggak bisa buang air di tempat asing. Tapi ketika mau sidang skripsi, nggak tahu kenapa, padahal saya udah prepare nih, malam udah begadang, pokoknya saya udah belajar banget, udah prepare. Nggak tahu kenapa, detik-detik menjelang beberapa menit saya mau masuk, tiba-tiba mulus dan nggak ketemu. Jadi dengan saya yang nggak terbiasa dengan tempat asing, apalagi di kampus yang meskipun kampus sendiri, saya harus mikir cara bagaimana beberapa menit harus masuk gitu kan, lalu tiba-tiba baunya udah mulus banget. Jadi mau tak mau menjelang beberapa menit masuk itu saya langsung ke toilet. Saya berpikir mungkin setelah itu otaknya kembali fresh ya. Ternyata saya salah. Saya buyar segala skripsi. Mungkin saya pikir dengan udah dikeluarkan segala macam gitu kan ya, jadi otaknya jadi lebih lebih plong gitu kan. Ternyata enggak juga. Makin dibuang makin buyar. Gitu saya. Aman kan pas sidang itu? Alhamdulillah aman. Anak iman. Oke Kak. Oke, kita lanjut ke CPNS nih Kak. Nah, Kakak ada nggak sih tips-tips yang penting gitu Kak? Tips-tips yang paling penting atau apa aja lah Kak tipsnya yang untuk kawan-kawan nih yang mau rencana mau daftar CPNS Kak? Tips yang penting banget yang memang saya rasakan selama saya ikut tes itu ada 3. Tips pertama restu orang tua. Yang kedua doa. Yang ketiga usaha.
untuk restu orang tua sendiri memang jujur ketika awal ikut tes pendaftaran administrasi itu saya nggak cerita ke orang tua kalau saya ikut. Nah, jadi orang tua tahunya saya ikut P3K ataupun saya nggak ikut tes. Jadi saya nggak cerita ke siapapun, hanya saya pendam sendiri. Karena memang ketika ikut tes, tiba-tiba nih kadang-kadang kayak dunia FYP suka ini ya mengganggu konsentrasi. Iya, betul. Jadi muncul apa ya, hadis-hadis Nabi yang ngomong bahwa lebih bagus intinya, lebih bagus ketika kita membuat sesuatu itu dipendam dulu, jangan diceritakan ke orang lain itu terjadi. Gitu. Jadi ketika hadis itu muncul kan saya jadi kayak tiba-tiba munculnya gini ya gitu. Nah, udah jadi itu saya pendam. Orang tua saya nggak tahu. Saja saya hanya bilang, "Ma, ini kayaknya mau ada doa restu dan doa." Yang ketiga tadi tipsnya adalah usaha. Karena memang banyak teman-teman yang bilang, "Oh, ini aku udah usaha kok, tapi aku juga tetap gagal." Nah, yang kadang yang buat kita salah adalah kita usaha tapi tanpa kita ketahui kayak kemampuan kita itu seperti apa. Karena kadang-kadang kita usaha tapi kita menyepelekan, kita menganggap oh ya ini cukup baca-baca soal aja bisa kok, cukup ngerjain soal aja bisa kok, ternyata enggak. Nah, kalau saya tipe orang yang saya nggak mau hanya tahu apa ya atasnya aja, tapi kita juga harus tahu akarnya seperti apa. Jadi sebelum kita membahas soal, kita tahu dulu nih asalnya, asal soal ini dari mana materi dasarnya, sehingga ketika apapun yang terjadi nanti di ruangan tes soalnya seperti apa, kita sudah menguasai dasarnya. Tiga itu sih, restu, doa, dan usaha. Itu tipsnya ya Kak ya. Oke, ini yang terakhir nih Kak. Kakak ada nggak sih pesan buat teman-teman yang lagi nonton nih, apalagi teman-teman yang lagi pengen tuh ada rencana mau daftar untuk jadi ASN nih Kak. Ada nggak sih pesan kakak gimana biar kawan-kawan yang di luar sana itu gak gampang nyerah gitu Kak, dan tetap semangat untuk ikut tes. Ya. Okay. Untuk teman-teman terutama yang sedang berjuang ya, Gen Z, apalagi yang sandwich generation katanya, yang harus diingat adalah setiap usaha pasti tidak semuanya berjalan mulus ya, tidak semuanya berjalan mulus. Yang selalu saya tanamkan dalam hidup saya adalah kita mau naik kelas aja ada ujian, ya, betul ya? Betul. Kita mau lulus dapat gelar sarjana aja ada sidang, ada ujiannya. Apalagi kita ingin mengubah hidup, pasti ada ujiannya. Betul. Jadi kalau ingin naik kelas ya harus ujian dulu. Betul. Kalau ingin hidup mengubah ya kita harus lewati hadap dan kita syukuri apapun yang kalau memang kita sungguh-sungguh. Oke, baik. Nah, teman-teman, kita udah dengar nih saran-saran dan tips-tips dari Kak Indra nih. Nah, untuk teman-teman yang nonton nih, yang mau berencana mau tes CPNS, teman-teman ingat tips dari Kak Indra tuh ada 3. Ada restu orang tua, doanya yang betul-betul, jangan main-main. Terus yang ketiga usaha, karena usaha tidak mengkhianati hasil. Oke. Nah, Kak Indra, sebagai penutup, ada nggak sih kata-kata terakhir yang Kak Indra ingin ucapkan? Oke, kata-katanya adalah belajarlah seperti bunga mawar, karena dimanapun kamu ditempatkan akan tetap sama halnya. Jadi berusahalah jadi manusia yang sebaik mungkin. Jadi dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita berada, kita akan tetap jadi. Oke, baik. Terima kasih. Oke, kita berakhir juga podcast alumni dari Hima Akuntansi pagi hari ini. Terima kasih buat Kak Indra sudah menemani kami dan menemani kita semua. Yes. Saya tutup podcast alumni dari Hima Akuntansi. Selamat pagi.